Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara talkshow pada malam hari ini. Tidak lupa juga salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapas Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kembali lagi bersama kami di dalam acara talkshow pada malam hari ini. Pada talkshow hari ini kami mengundang pemateri atau narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dengan saudari Siti Mahrami Iflatia dengan judul Peran Psikologi dalam Dunia Pendidikan. Kepada saudari pemateri Siti Mahrami Iftalia, kami persilahkan menyampaikan materinya di hadapan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi yang mengenai dengan yang mengenai psikologi pendidikan. Nah, di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan apa sih peran penting psikologi dalam dunia pendidikan. Nah, di sini menurut Chaplin dalam Dictionary of Psychology dia mendefinisikan bahwa psikologi ini adalah ilmu tentang perilaku manusia dan hewan serta penyelidikan organisme dalam segala variasi dan kompleksitasnya ketika bereaksi terhadap arus dan perubahan lingkungan dan peristiwa sosial yang mengubah lingkungan. Nah, adapun pengertian dari psikologi pendidikan adalah bidang psikologi yang mempelajari tentang fenomena dinamika kejiwaan dan perilaku individu yang ada dalam proses pendidikan. Nah, teori ini mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi maksimal. Kemudian, teori kognitif ini adalah teori yang dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dengan kata lain, kognisi ini menunjuk pada konsep tentang pengenalan. Kemudian, next, teori humanisme. Nah, teori ini
mengutamakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan. Jadi, pembelajaran itu intinya adalah bagaimana mengembangkan atau mengkonstruksi atau membangun pengetahuan atau bekal awal yang sudah dimiliki, kemudian menjadi sebuah pengetahuan yang baru dan utuh. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai proses tingkah laku dan lingkup pembelajaran. Yang pertama, proses tingkah laku. Menurut Surya Brata, psikologi pendidikan ditinjau secara dinamis mencakup dua perubahan, yaitu perubahan karena pertumbuhan dan perubahan karena belajar. Lanjut ke lingkup pembelajaran. Nah, lingkup pembelajaran ini merupakan hal yang mendasari dalam proses belajar, seperti interaksi, materi yang diberikan kepada peserta didik, kemudian pemecahan masalah, diskusi, tanya jawab, serta penggunaan metode yang tepat untuk orang dewasa atau peserta didik secara instruktur yang handal. Kemudian faktor yang mempengaruhi belajar dan perkembangan peserta didik. Next. Pertama faktor situasi belajar ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, seperti kondisi ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, yang merupakan fasilitas yang dapat membantu mempengaruhi kualitas belajar siswa. Nah, kondisi ruangan ini dinilai dari kebersihannya, sirkulasi udara, kapasitas ruangan yang memadai, kondisi bangku dan tempat duduk, penerangan, dan kondisi nyaman dibutuhkan yang akan membangkitkan minat belajar peserta didik dan juga semangat mengajar para pendidik. Kemudian perkembangan peserta. Nah, pendidik mempengaruhi perkembangan ketika di kelas. Ketertarikan atau keaktifan saat mengikuti pelajaran, perkembangan peserta yang tampak dari sikapnya, cara berbicaranya, interaksinya dengan pendidik dan temannya. Dan semua itu merupakan hasil proses pembelajaran. Nah, kita akan membahas inti dari talk show ini, yaitu bagaimana sih peran psikologi dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama didik. Nah, ketika seseorang pengajar memahami proses dari perkembangan seorang siswa, maka cipta atau perkembangan pemikiran seorang peserta didik. Kita tidak mungkin menggunakan metode diskusi pada anak usia TK ataupun menggunakan sistem everyone is teacher in here yang pada anak-anak usia dini. Dan seharusnya metode itu ditujukan kepada mahasiswa gitu, yang sudah memiliki daya cipta, pemikiran, dan daya analisis yang tinggi. Oleh sebab itu, disinilah peran psikologi ini yang memang perkembangannya itu harus benar-benar dipahami gitu dan dikuasai oleh para pengajar sehingga dia mampu menerapkan metode secara tepat dan menggunakan media pengajaran yang tepat juga agar pembelajaran bisa berlangsung dengan kondusif. Kemudian mengetahui cara belajar peserta didik. Seorang siswa juga memiliki karakter belajar yang berbeda-beda. Ada yang siswa itu bersifat visual, yang mana dia itu lebih nangkep kalau belajar ketika menggunakan media visual. Kemudian ada juga anak-anak yang bersifat audio, yang mana kalau dia itu lebih nangkap ketika
kita menggunakan metode atau menggunakan media audio dalam pembelajaran. Nah, inilah peran dunia psikologi pendidikan yang mana membantu pendidikan untuk menemukan cara agar seorang guru bisa memberikan sebuah jalan keluar yang terbaik kepada peserta didiknya, agar bisa belajar dengan maksimal, dengan potensi yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga adalah membuat situasi belajar dan mengajar yang kondusif, aktif, serta menyenangkan yang bisa memahamkan siswa. Nah, untuk menciptakan lingkungan pengajaran yang baik, maka guru harus mampu menguasai dan memahami model-model pengajaran, metode, serta strategi yang akan digunakan dalam mengajar. Sehingga apapun metode yang digunakan bisa sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang keempat adalah membantu pengambilan keputusan dalam pengelolaan proses belajar dan mengajar. Nah, ketika seorang guru mengajar, ya itu sudah diberikan garis besar dari pendidikannya, yaitu kurikulum. Nah, silabus dan rencana pembelajaran ini harus dikembangkan oleh guru, sehingga dalam rencana pembelajaran, guru bisa memilih metode mana yang paling tepat yang digunakan untuk peserta didik yang dia ajar. Tentunya harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik gitu. Apakah itu yang kita ajar itu adalah anak SD, anak SMP, atau SMA. Nah, itu harus disesuaikan seperti itu. Sekian dari yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari penjelasan materi saya, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana? Luar biasa bukan penyampaian materi dari pemateri kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih kepada pemateri yang telah membawakan materinya dengan begitu luar biasa di hadapan kita bersama. Selanjutnya, para audiens, kami persilahkan untuk bertanya. Ya, bagi audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dari sini, abang masuk dari mana, bang? Ya, kepada para audiens, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada malam hari ini? Saya izin bertanya, moderator. Ini? Ya, pada saudari Akila. Perkenalkan, nama saya Akila. Saya jurusan dari Pendidikan Bahasa Arab. Saya ingin bertanya, jelaskan pentingnya calon guru memahami ilmu psikologi. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih kepada audiens yang telah memberikan pertanyaannya. Kepada pemateri, apakah bisa langsung menjawab dari pertanyaan audiens kita tersebut? Pertanyaannya disimpan dulu ya. Ya, oke. Pertanyaannya kami simpan. Kepada para audiens yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya tentang tema kita pada malam hari ini? Bagaimana dengan para audiens? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita?
tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang peran psikologi dalam dunia pendidikan. Kalau ada, kami persilahkan. Izin menjawab, moderator, untuk pertanyaan pertama dari Saudari Akila tadi. Ya, kepada saudari kita tersebut. Silahkan. Oke, pertanyaannya tadi adalah jelaskan pentingnya calon guru memahami ilmu psikologi ya. Jadi memang sebelum seseorang itu terjun ke dalam dunia pendidikan, tentunya ada beberapa hal ya yang menjadi bekal untuk ia intinya diaplikasikan ketika ia terjun ke dunia pendidikan. Yang salah satunya itu adalah psikologi. Jadi pada dasarnya psikologi itu sendiri adalah ilmu yang mendalami tentang kejiwaan seseorang, gitu ya. Ilmu ini juga salah satunya menjadi indikator seorang guru dapat dikatakan guru itu profesional karena ketika ia dapat memahami ilmu ini, tentu ia dapat memahami kondisi siswanya, baik dari kondisi fisik ataupun kondisi mentalnya, seperti itu. Terlebih lagi guru itu kan setiap harinya berkaitan ya, setiap harinya berkaitan dengan proses perkembangan kejiwaan murid ya. Jadi ilmu psikolog ini sangat berperan penting sebenarnya untuk untuk dapat memahami siswa tersebut gitu. Supaya apa? Nanti akhirnya seorang guru mampu menentukan pendekatan kepada muridnya tersebut, baik pendekatan secara emosional ataupun psikolognya tadi, kejiwaannya tadi. Nah, dengan begitu sudah tentu gurunya dapat memahami bagaimana karakternya, apa yang dibutuhkan seorang murid maksudnya ya, sehingga di dalam proses belajar mengajar sendiri dapat berjalan dengan lancar, seperti itu. Bagaimana Saudari Akila? Apakah bisa diterima? Alhamdulillah dapat dipahami, Saudari. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari kita Elniana yang telah memaparkan jawaban dari pertanyaan audiens kita tersebut dengan begitu jelas. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan tentang materi kita pada malam hari ini? Jika ada, kami persilahkan. Izin bertanya lagi, moderator. Ya, kami persilahkan. Jelaskan sumbangan ilmu psikologi terhadap dunia pendidikan. Jelaskan sumbangan ilmu psikologi terhadap dunia pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pada audiens yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya untuk yang menjawab kami persilahkan untuk jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya lagi yang akan menjawab ya, moderator. Saya izin lagi. Jadi sumbangan ilmu psikologi terhadap dunia pendidikan itu apa aja sih? Jadi di sini ada lima hal yang dikaji atau dipelajari ya di dalam ilmu psikologi pendidikan tadi. Yang pertama adalah lingkungan. Kemudian yang kedua pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga potensi dan karakteristik tingkah laku. Jadi guru itu harus memahami potensi yang ada dalam diri seorang siswa,
Kemudian karakter anak itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya mental dan pendidikan. Banyak siswa tentunya mentalnya berbeda-beda gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi hasil pendidikan. Setelah pembelajaran berjalan tentunya ada perbaikan-perbaikan yang mesti dilakukan setelah pembelajaran, seperti itu. Mungkin cukup, saya kembalikan pada moderator. Ya, penjelasan yang begitu jelas dari saudari kita, Elniana. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada dari rekan-rekan sekalian? Jika ada, kami persilahkan lagi untuk bertanya. Kepada para audiens, apakah masih ada pertanyaan tentang materi kita pada malam hari ini? Izin bertanya, moderator. Ya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Hasibuan. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Saya ingin bertanya, sebutkan dan jelaskan tahapan perkembangan manusia beserta karakteristiknya. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan kami persilahkan kepada saudari yang ingin menjawab dari pertanyaan tersebut. Bagi yang ingin menjawab, kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Wira Fitria. Saya akan menjawab pertanyaan daripada saudari kita Erda Ukhtina. Pertanyaannya, bisa diulangi pertanyaannya? Sebutkan dan jelaskan tahapan perkembangan manusia beserta karakteristiknya. Nah, baik. Jadi, perkembangan manusia, psikologi perkembangan manusia. Nah, psikologi perkembangan manusia ini merupakan cabang ilmu psikologi yang dimana psikologi perkembangan ini membahas yaitu bagaimana dan apa penyebab sebab musabab yang menyebabkan manusia itu dapat berkembang seperti itu. Nah, jadi perkembangan manusia pada umumnya dimulai daripada sejak dari janin,
kemudian setelah melahirkan menjadi bayi, setelah dari bayi menjadi balita, kemudian menjadi kanak-kanak, kemudian menjadi orang dewasa, remaja, orang dewasa, kemudian lansia. Nah, pada pembahasan psikologi perkembangan manusia ini ada 3 pokok bahasan utama. Yang pertama yaitu psikologi secara kognitif. Psikologi secara kognitif ini adalah psikologi yang membahas perkembangan manusia dari dia tidak bisa membedakan sesuatu. Misalnya dalam Islam kita mengenal istilah tamyiz. Dalam hukum-hukum Islam ditentukan jika anak itu sudah tamyiz, dia boleh ini, boleh itu, tidak boleh ini dan tidak boleh itu kalau belum tamyiz, seperti itu. Nah, jadi ada batasan-batasan usia yang menentukan perkembangan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan perkembangan. Kognitif tadi yaitu membahas, misal nih, contoh, ada anak usia 5 tahun, bermain api. Kemudian orang tuanya mengatakan, jangan main api, nanti terbakar. Nah, kalau anak usia 5 tahun ini tadi belum tamyiz, dia belum bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Nah, maka ini belum bisa dikatakan sebagai psikologi yang kognitif. Nah, yang dapat dikatakan sebagai psikologi yang kognitif itu adalah psikologi yang dimana jiwa ataupun anak tersebut itu dapat membedakan mana baik dan mana buruk. Jadi dia bisa berpikir, sehingga dia dapat berpikir, mempertimbangkan, dan mengkritik. Itulah yang disebut dengan psikologi secara kognitif. Kemudian yang kedua, psikologi perkembangan secara fisik, yaitu perkembangan yang tadi dari bayi, kemudian menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, yang dimana kita tahu remaja itu mulai sempurna fisiknya, semuanya bentuknya pas lah istilahnya. Kemudian ketika sudah dewasa, fungsional daripada persendian dan tubuh-tubuh itu mulai tidak berfungsi lagi. Nah, itulah psikologi secara fisik. Kemudian yang ketiga ada namanya psikologi sosiologi dan emosional. Psikologi secara sosiologi yaitu adalah psikologi yang mengajarkan atau menjelaskan bagaimana nih orang tersebut dapat bersosialisasi kepada masyarakat sekitar dan orang-orang sekitar. Kemudian adapun psikologi secara emosional, secara emosional, kalau tadi anak-anak dia kan belum bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian kalau dia tidak mendapatkan sesuatu, dia pasti akan menangis, ya seperti anak bayi. Kemudian kalau dia remaja, kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, dia pasti melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian daripada orang tuanya. Kemudian jika dia orang dewasa, ketika dia gagal akan melakukan sesuatu atau terhalang akan sesuatu, dia pasti akan emosional. Emosionalnya itu entah dia mukul-mukul sesuatu atau apa, itu namanya emosi. Emosi itu mental, jiwa, yang menyebabkan emosi seseorang itu terkuak keluar gitu. Kemudian kalau dia sudah menjadi lansia, dia akan kembali kepada fase anak-anak, yaitu ketika dia tidak mendapatkan sesuatu, dia pasti menangis atau apa, lebih perasaannya itu lebih balik lagi ke balita tadi. Seperti itu. Gimana kira-kira jelas? Jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudari Wira yang telah memaparkan penjelasannya di hadapan kita bersama.
Dan untuk para audiens, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada malam hari ini? Tanya lagi moderator. Ya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya, berdasarkan pengalaman Anda selama belajar di sekolah, apakah anak yang memiliki IQ tinggi atau cerdas pasti akan sukses? Jelaskan alasan Anda. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, bagaimana dengan saudari Wira? Iya. Apakah bisa langsung dijawab? Iya, baik. Nah, coba jawab ya. Kemungkinan berdasarkan penelitian, orang-orang yang cerdas itu lebih berpotensi kehidupannya itu akan sukses. Kenapa? Karena tipikal orang yang cerdas ini, dia lebih cenderung dapat membaca situasi kalau secara psikologisnya seperti itu. Dia dapat membaca situasi di mana ketika dia merasa ngedown, dia harus nge-push. Nah, seperti itu. Jadi, orang-orang yang cerdas, IQ-nya yang dilebihkan, itu 90% itu lebih berpotensi, ya, dapat menjadi orang yang sukses. Tapi kembali lagi, kalau kita sebagai muslim, walaupun kita cerdas, tapi kalau kita tidak berkehendak, tidak mengimplementasikan atau tidak mengaplikasikan kecerdasan kita di kehidupan nyata, itu tidak akan terwujud dan kita tidak akan sukses. Sebagaimana firman Allah itu di dalam Quran surah Ar-Ra'd, Allah berfirman bahwasannya Allah tidak akan mengubah suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, sampai mereka mampu mengubahnya sendiri. Maksudnya itu adanya usaha. Jadi cerdas aja nggak cukup untuk menjadikan dia itu sukses. Tapi harus adanya pengaplikasian daripada kecerdasannya itu. Nah, seperti itu. Ada kok orang yang cerdas tapi tidak adanya usaha dia untuk membuat dirinya sukses, ada. Nah, jadi tidak semua orang yang cerdas itu sukses. Seperti itu. Apakah kira-kira jelas? Terima kasih kepada Saudari Wira Fitria. Penjelasannya sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Ya, terima kasih kepada saudari Wira Fitria yang telah membawakan atau yang telah menjawab pertanyaan dengan begitu ringkas dan jelas. Untuk para audiens, apakah masih ada pertanyaan? Bertanya lagi, moderator? Ya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya, sebagai calon guru bahasa Arab, inovasi pembelajaran yang seperti apa yang akan Anda buat untuk meningkatkan minat dan motivasi para siswa agar menyukai belajar bahasa Arab? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilahkan untuk saudari Wira Fitria untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, Anda akan coba jawab ya. Inovasi atau cara, bagaimana cara agar siswa itu dapat tertarik. Yang pertama, kita coba tarik perhatian mereka. Tarik perhatian mereka itu dengan apa-apa saja yang mereka sukai. Kalau menghafal mufradat ataupun kosakata dengan secara mati, kemungkinan 90% itu adalah hal yang monoton, terlalu monoton, dan tidak semua siswa itu bisa melakukan hal itu. Karena terkadang
ada sebagian siswa yang dia menghafalnya itu dengan mendengar seperti yang telah disampaikan oleh saudari kita tadi. Nah, jadi tidak semua siswa itu dapat menghafal dengan membaca atau monoton. Nah, maka cara yang kemungkinan al-faqirah atau saya bisa lakukan itu agar menarik perhatian siswa saya, yaitu dengan cara bernyanyi. Bernyanyi, tapi nyanyinya itu nyanyi bahasa Arab gitu, supaya mereka itu senang. Oke, jadi itu salah satunya